bisa mengambil manfaat gitu ya dari apa yang aku sampaikan. Amin. Salam sejahtera semuanya, semoga sedang dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama aku Azkia Miskati Zahra. Teman-teman juga mungkin udah pada tahu ya, aku kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Terus teman-teman juga kalau mau lebih mengenal aku gitu ya, kalian bisa follow Instagram aku di @zahra_azkia. Terus teman-teman juga bisa subscribe channel YouTube aku di Azkia Miskati Zahra. Insya Allah kegiatan hari ini juga bakal di-upload di channel YouTube aku, sama bakal ada sedikit trailer yang akan di-upload di Instagram aku. Jadi teman-teman bisa follow terlebih dahulu gitu ya. Subscribe juga biar nambah-nambah subscriber aku. Nah, aku di sini bakalan sedikit sharing penyuluhan sih judulnya, tapi aku juga di sini bakal sharing aja gitu biar santai ya. Sharing mengenai mempersiapkan mental untuk masa quarter life crisis. Apa sih gitu quarter life crisis teh? Nah, quarter life crisis itu akan terjadi pada semua orang, siapapun kita, dari mana kita berasal, latar belakang keilmuan kita apa, latar belakang ekonomi kita bagaimana, terus pendidikan kita apapun itu, pokoknya kita bakal melalui masa-masa quarter life crisis. Pada masa-masa ini itu kita akan mempertanyakan hal-hal yang esensial. Hal-hal yang esensial teh hal-hal yang esensial teh itu orang teh hidup teh jangan naon gitu misal. Terus teh orang teh masa depan teh yang naon gitu kan. Pasti dalam diri orang teh kepikiran kayak ya Allah, kita orang teh naon gitu dunia teh gitu ya. Itu teh akan terjadi di masa quarter life crisis. Terus apa yang kita cari itu bakal nyari-nyari nilai-nilai yang ada dalam diri kita gitu. Terus mendefinisikan diri kita, terus hal-hal apa yang kita perjuangkan dan seterusnya itu ada di masa quarter life crisis. Ini tuh adalah masa-masa kita bingung, namun kita itu harus memutuskan banyak hal dalam hidup. Terus kita juga belajar mengevaluasi mana yang penting, mana yang gak penting. Terus teman-teman yang dapat memberi manfaat, circle yang gak dapat memberi manfaat. Terus fase dimana kita membandingkan diri dengan orang lain, kayak nah hasil makia. Terus merasa tidak memiliki arah, khawatir, gelisah, galau, gundah gulana segala walah biasanya ada di masa quarter life crisis. Gimana teman-teman, ada yang merasa relate gak nih, misal ini orang bisa gitu atau kumaha gitu, adakah yang merasakan? Gimana, merasakan tidak? Terus pengertian quarter life crisis sendiri dijelaskan oleh lembaga psikologi dari United States, yaitu yang pertama, a period of uncertainty and questioning, adalah periode di mana kita tuh mempertanyakan sesuatu dan tidak pasti gitu. Periode yang tidak pasti dan mempertanyakan sesuatu maksudnya gimana? Kita itu biasanya terjebak melakukan suatu rutinitas, misalnya aku teh udah kerja, tapi di kerja itu merasa gak nyaman gitu, terus mah capek, terus ripuh gitu, pulang pagi, pulang malam lebih pagi, gitu ya. Habis sama misal di kuliah, terus banyak tugas, banyak kerjaan juga, misalnya pekerjaan, belum lagi tugas di rumah, belum lagi ya banyak gitulah ya. Ini tuh bakalan terjadi di masa-masa quarter life crisis.
udah gitu karir, kuliah, relationship kayak hubungan dengan teman atau dengan pacar gitu ya. Terus nilai-nilai yang kita pegang dalam hidup juga bakal kayak dipertanyakan gitu aku teh sebenarnya apa gitu, aku teh gimana gitu ya. Nah itu bakal dipertanyakan di masa ini. Terus yang kedua, when people feel uninspired and disillusioned, artinya kita sering tidak bergairah, terus nggak semangat juga di masa-masa ini teh, karena realitas yang kita dapatkan di lapangan atau yang ada atau kondisi kita itu nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya gitu. Ngerti tuh? Misal orang teh sebenarnya hoyong teh outfitnya bisa ganti tiap hari teh tahu kan cewek biasanya gitu nanya normal. Terus hoyong teh HP teh iPhone gitu misal. Tapi keadaan itu tidak mendukung. Nah, itu teh membuat kita tidak semangat, nggak bergairah. Atau misal abis teh hoyong kuliah tapi keadaan orang tua teh tidak mendukung, atau misal abis teh hoyong kerja di Indomaret tapi abis teh tidak punya keahlian dalam menghitung uang, atau misal abis teh hoyong ke luar negeri tapi abis teh tidak bisa bahasa Inggris. Akhirnya hal tersebut menurunkan standar kita gitu. Jadi kita teh mudah merasa kecewa dengan diri kita. Terus kita menurunkan standar dan ekspektasi kita, yang awalnya ekspektasi kita itu sangat-sangatlah tinggi karena keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu. Jadi kita tuh menurunkan standar kita. Artinya di sini tuh kita mulai lebih realistis gitu memandang kehidupan. Kan dulu orang cita-cita jadi naon rata-rata dokter, guru. Iya itu ayah gede, aduh gini ternyata kuliah nanti kudu sabaraha tahun, terus kuliah nanti kudu bayar sabaraha nanya. Nah di sanalah kita merasa mahasiswa ini yang keadaan orang gitu loh. Gitu. Terus yang kedua, yang ketiga, occurring between mid, ini teh maaf 20 ya seharusnya 20 and early 30. Ini tuh terjadi di umur 20 sampai 30 tahun. Ya, udah 20 saya. 19 lah. Tata-tata sok muda sekali ada. Tata-tata paling masih belasan, 16. Nah, saya sudah menjelaskan kisi-kisi kalian di masa depan bakal gimana gitu. Sepengalaman aku gitu ya. Nah itu di masa depan bakal kayak gini loh, di umur 20-an atau di umur 19, 18 SMA pokoknya udah keluar SMA lah insya Allah. Kalau misal ada umur gitu ya, kalian tuh bakal merasakan yang namanya quarter life crisis. Tapi gak semua quarter life crisis itu akan terjadi di umur segitu. Ada juga yang merasakan quarter life crisisnya lebih cepat dibanding yang tadi 20 atau 30. Bisa jadi ada di antara kalian yang merasakan quarter life crisisnya itu di umur belasan gitu. Karena misal kondisi kita yang memaksa kita untuk ada di posisi itu. Misalkan abis teh SMA ya umur 18 tahun atau 16 tahun. Terus orang tua teh sudah tidak bisa membiayai kita kuliah atau tidak bisa membiayai kita sekolah atau kuliah misal. Nah, kita tuh dipaksa oleh keadaan untuk bisa membayar sekolah kita, menghidupi diri kita sendiri, atau kalau misal anak paling gede kan biasanya menaungi atau menjaga adik-adiknya ya. Nah, bisa jadi kita tuh di umur segitu dipaksa oleh keadaan untuk membiayai adik-adik kita, misalnya jajan atau apapun itu. Atau misal contoh lain ya, di perempuan atau laki-laki yang menikah di usia dini, misal 16 tahun keluar SMP lah ya, 15 tahun 16 tahun udah nikah. Nah langsung berubah kehidupan teh, awalnya single jadi suami atau istri, tuntutannya
tuntutan ditambah dari itu anak. Kalau misal itu terjadi gitu kan, itu tuh dapat menyebabkan seseorang mengalami quarter life crisis yang lebih cepat dibanding orang-orang pada umumnya. Ngerti? Terus yang keempat, signing a new chapter in life. Ini itu menandakan bahwa kita itu sedang masuk ke dalam chapter baru di dalam kehidupan. Kalau misalnya kita udah merasa aduh, ieu teh mah beban hidup teh kuat ka kieu-kieu teuing gitu nya. Nah, itu tuh udah mulai gitu teh, mulai memasuki kehidupan yang baru. Segala beban kehidupan tiba-tiba orang merasana kayak silih berganti gitu, berdatangan, beres ieu aya deui ieu, beres ieu aya deui ieu, ngantri gitu nya masalah hidup teh. Itu kita sedang ada dalam a new chapter in life. Terus signing new chapter in life itu bisa jadi nih kita tuh mengalami perubahan baik dalam cara berpikir, circle pertemanan. Kan dulu mah kita berteman kayaknya asal orang aya batur gitu loh. Hahihi kemana-mana. Tah di umur 20-30 mah kita teh bakal milih teman teh yang menguntungkan bagi kita, yang dapat memberikan keuntungan, gak cuma teman-teman yang cuman hahihi doang gitu. Pasti kita tuh bakal nyari temen yang aduh diseleksi ya teman teh. Abi teh kudu berteman yang jeung pinter, jeung rajin, jeung ieu mah urang teh kabawa gitu. Nah itu teh new chapter kehidupan yang baru. Terus yang sebelumnya mungkin kita teh pilihan-pilihan itu dibuatkan oleh orang tua. Misal dulu mah kayak baju seragam dibelikan, terus alat-alat baju dan lain-lain dibelikan. Ayeuna mah urang teh kudu mikir, aduh hoyong bisa acuh tapi aya kebutuhan ieu. Nah, orang teh kudu mengambil keputusan antara beli baju atau beli skincare gitu loh. Gitu kan. Lanjut, untuk ciri-ciri dari keadaan quarter life crisis teh kumaha? Cenah. Yang pertama, kita tuh sering merasa bingung akan masa depan. Sok bingung teu? Sok. Kumaha contohna bingungna? Hah? Abi dek pindah di usaha, abi dek kerja naon, abi dek kuliah atau bakal kerja, gitu kan? Bingung gitu masa depan teh kumaha. Terus abi teh kayak ngabayakeun orang tua tapi kumaha carana gitu kan? Terus yang kedua, takut terjadi perubahan besar dalam hidup. Terus merasa terjebak dalam sesuatu yang tidak kita sukai. Misal abinya kuliah ya, jujur gak suka, banyak tugas ini itu teh gak suka, kita nggak merasa terjebak gitu ya. Tapi ini tuh adalah suatu hal yang bisa mendewasakan kita gitu. Dengan krisis-krisis yang datang kepada teman-teman itu adalah suatu hal yang dapat membuat teman-teman men-challenge diri, tercicing bisa ke tempat wae gitu ya. Terus kumaha kuliah sok merasa terjebak tuh. Kumaha terjebak kan? Ya ada tugas. Iya sama. Terus apa lagi? Misal tugas atau aja di mah aduh beberes gitu. Nah, orang luar ditahan, ya orang punya tugas banyak gitu kan. Merasa terjebak kan ya dalam sesuatu yang tidak kita sukai. Terus demotivated atau kehilangan motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Males gitu bawa anak pemain akademi di rumah wae ya males gitu. Terus rebahan, nonton, main drakor. Terus sulit menentukan apakah harus hidup sesuai dengan keinginan sendiri atau sesuai dengan tuntutan hidupnya. Misal keinginan mah dah keluar negeri gitu, tapi tuntutan hidupnya tidak memungkinkan gitu loh. Keinginan mah kerja teh hoyong kantoran gitu, tapi tidak sesuai gitu kayak kurang.
merasa insecure karena naon catatan insecure gara-gara hafalan wes masya Allah insecure gara-gara hafalan batur gini misal simila kita hafalan teh sudah 20 juz neng 10 juz kene misal insecure orangnya ningali batur insecure so insecure nanti soalnya nanti coba kamu gak soalnya insecure tak? Kumaha insecure mah? Ya, insecure mah kumaha? Insecure lewat terus target semua ada. Nah, gitu. Asli. Target naon eta? Nanti coba insecure mah. Kecantikan emang gampang sekali sih kecantikan. Lihatlah orang-orang di TikTok atau di Instagram. Aduh, kaduli sungguhnya. Terus ekonomi ningali batur mi asa babari gitu beli itu teh. Ayo orang nih harese gitu mengumpulkan sehari 2.000 ini ya. Betul Pak ya? Nah, kemampuan quarter life crisis ini akan menjadi spesial apabila kita menjalannya atau meresponnya dengan hal seperti apa. Ada orang yang men-challenge dirinya kayak mun aya tantangan teh semangat untuk melewatinya teh. Artinya saat quarter life crisis ini kita maknai atau dimaknai sebagai new chapter in life. Kalau kita maknai sebagai new chapter in life yang tadi chapter baru dalam kehidupan, maka logikanya itu adalah part atau bagian hidup yang berbeda dari sebelumnya. Nah, kemudian di sini tuh ada mengapa sih alasan apa gitu tentunya dari quarter life crisis ini. Yang pertama, di masa-masa quarter life crisis ini adalah masa-masa kita membuktikan sesuatu di luar status quo sosial. Artinya di masa ini itu adalah masa-masa kita membuktikan kehebatan kita. Kalau misal kita melihat teman kita yang orang tuanya teh punya ekonomi yang baik gitu, atau privilege nanti bagus tentunya, privilege teh punya suatu spesial di dalam hidupnya, punya kelebihan yang spesial dalam hidupnya, terus bisa kuliah di luar negeri atau bisa kuliah di perguruan tinggi yang bagus karena awalnya teh dari orang tuanya gitu. Nah, kita juga bisa membuktikan bahwa sekolah yang tinggi itu bukan hanya dari orang tua yang kaya raya loh gitu. Kuliah juga bisa kita perjuangkan loh dengan perjuangan kita yang luar biasa gitu. Bisa kita kejar loh. Kita juga bisa membuktikan gitu loh bahwa sebagai seseorang yang menurut kita tuh biasa aja, tapi itu bisa membuktikan di masa itu kemampuan kita kepada orang lain, bisa punya karakter gitu. Terus selain itu bisa kita tuh tinggal di desa, tapi orang-orang kota memandang bahwa di desa tuh ciri khasnya teh bisa meraih masa depan yang cerah gitu. Nah, di masa itu kita harus membuktikan bahwa orang-orang desa ini bisa maju gitu loh, bisa memunculkan seorang yang luar biasa gitu loh. Itu adanya di masa-masa quarter life crisis. Terus yang kedua, masa di mana kita menghabiskan mayoritas tahun umur kita. Jadi di masa itu waktunya kita benar-benar melakukan yang terbaik. Nah, di pertengahan inilah masa-masa di mana kita menghabiskan mayoritas setengah umur itu, di masa-masa yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin, karena itu adalah matang-matangnya kita sebagai seorang manusia. Logika nama kan umur tadi dikembalikan kepada Nabi umurnya berapa?
Jadi harus dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Jangan mau kita tuh membatasi diri dengan kesempatan hanya karena kita tuh takut gitu akan hal itu. Misal ada kesempatan ya, misal kesempatan pekerjaan, tapi karena kita sih itu benar bisa ngitung aja, misal atau bisa naon dan bisa kendalikan teknologi. Nah, jangan membatasi diri dengan kesempatan. Kalau misalnya ada kesempatan, coba aja gitu. Nanti juga bakal berjalan, mau salah, mau benar, tapi bakal kayak sambil berjalan bakal ketahuan gitu loh apa yang salah dan apa yang benar yang kita lakukan. Untuk itu, bagi teman-teman yang akan atau sedang menghadapi masa quarter life crisis ini, diperlukan untuk melakukan 2 hal. Yang pertama, be prepared. Persiapkan, karena kesempatan itu jauh lebih senang datang kepada mereka yang bersiap-siap. Beda jeung untuk siap-siap pas aya kesempatan teh geuning geus mundur ti heula geuninnya. Karena kita semua bakal menghadapi periode ini, maka persiapkan dengan mindset positif. Teman-teman yang mau mengkritik kita saat kita melakukan kesalahan, itu merupakan sebagian dari prepare atau persiapan kita buat kedepannya. Terus yang kedua, welcoming it. Naon cik welcoming it teh? Benar, sambutlah masa-masa quarter life crisis ini dengan positif energi. Nah, selamat datang wahai quarter life crisis. Sambutlah masa-masa quarter life crisis dengan senyuman, dengan positif energi. Entong quarter life crisis teh urang teh kalahkah hare itu ulah leuleus. Karena quarter life crisis ini teh yang membuat kita itu bertumbuh, yang awalnya kita nggak tahu jadi tahu, dari awalnya nggak bisa jadi bisa. Nanti dari awalnya baik kita tuh jadi lebih baik, dan dari yang lebih baik bisa jadi yang terbaik gitu. Karena kita juga gak bakalan mungkin naik kelas tanpa ujian, gak bakal mungkin dapat reward, dapat ujian tanpa tantangan. Nah, di quarter life crisis ini itu adalah naiknya kita di level kesempatan, level kepercayaan orang lain terhadap kita, level finansial, level berkarya, dan seterusnya. Terus level nanti levelnya level pertemanan, PDKT. Terus 5 tips menghadapi quarter life crisis. Nah, tipsnya yang pertama, stop comparing ourselves to others. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kumaha membandingkan diri kita dengan orang lain teh? Situ mah gitu, orang mah kieu nya. Berhenti itu dengan orang lain. Ibarat anak kieu ya, melak jago 100 siki. Melak nama sarua gitu nya. Kayak belum jauh. Melak nama sami gitu nya. Kayak dipupuk, mes, dipupuk, dicebor, dinoni jauh teh. Bisa mis pas mis jadi sama tuh 100%. Itu lah kita juga sebagai manusia gitu. Kita tuh kalau
sama gitu. Anu kembar ge pasti Beda. beda. Jadi stop bandingkan diri dengan orang lain. Tapi ada waktunya juga kita tuh untuk mengevaluasi diri. Tapi mengevaluasi diri dengan lingkungan gitu. Tapi mengevaluasi diri itu teh harus setelah kita melakukan sesuatu. Mulai mah canggih naon geus evaluasi diri jeung batur gitu. Harus gini, misal orang teh sudah berusaha ngapalkeun sajus. Tapi naha betul betul lancar aku mah belum gitu. Evaluasilah setelah kita melakukan sesuatu. Kalau kita mengevaluasi, kalau kita membandingkan diri dengan orang lain atau mengevaluasi sebelum melakukan sesuatu, ini tuh sama aja kita merefleksikan diri dengan orang lain. Merefleksikan diri teh nya urang kudu jiga si eta terus-terusan menjalankan tugas si eta. Karena tugas kita mah lain bukan menjadi orang lain, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Kita mah tugasnya untuk memenuhi ekspektasi diri sendiri. Jangan karena kita teh butuh pengakuan dari orang lain sampai melakukan hal yang sebenarnya kita teh gak suka gitu. Terus yang kedua, keluarlah dari zona nyaman, cobalah hal-hal yang positif. Nah, dengan mencoba hal-hal positif ini akan lebih memberikan kita, akan lebih membuka kesempatan untuk kita bakal bertemu dengan orang-orang yang baik. Akan memberikan kita jalan atau kesempatan yang lebar. Terus libatkan diri secara aktif pada hal-hal yang kita sukai. Anu sesuatu hal yang baik yang disukai non. Maca au. Misal maca au. Orang suka gitu loh. Cobalah membuat teman-teman. Kan orang resep ya. Kita resep nonton drakor atau resep nonton film. Diajar bahasa Korea, diajar bahasa Inggris. Kan kita melakukan hal-hal yang kita sukai kan ya, hal positif yang kita sukai. Walaupun kita tuh dalam hidup nggak bakal terus-terusan di jalan yang kita sukai, kita tuh pasti ada di jalan yang tidak kita sukai. Intinya pasti ada satu hal yang tidak kita sukai. Tapi kalau misalnya kita memulai dengan hal yang kita sukai terlebih dahulu, kita tuh bakal lebih enjoy gitu menghadapinya. Meskipun nanti di depan di yang kehidupan selanjutnya bakal ada hal yang tidak kita sukai, kalau kita mulai dengan yang kita sukai pasti bakal lebih enak. Yang keempat, bersosialisasi. Kan sekarang itu di masa-masa sosialisasi sangat mudah dilakukan. Instagram, Facebook, Twitter, terus TikTok, Instagram. Sangat mudah gitu ya. Jadi apalagi sekarang masa pandemi, jadi segala teh online, sekarang jadi online. Beda jeung baheula. Nah, dengan bersosialisasi itu kita bisa berkarya, bisa berkolaborasi, bisa membuat suatu gebrakan, bisa jadi YouTuber. Jadi YouTuber itu sosialisasinya, terus jadi selebgram, itu berkarya. Kalau berlama kayak jadi orang sukses teh kudu aya privilege lagi, kudu aya suatu yang spesial, misal orang tuanya kaya atau misal cicing di kota punya. Ayeuna mah gampang sasaha wae bisa. Coba kalian sekali
jalanan. Anak jalan kayak bikin konten jual viral, tiba-tiba jual jadi TikTok endorse terus dia lampu jadi YouTuber tiba-tiba viral. Itu teh hasil dari proses sosialisasi. Jadi zaman sekarang mah kesempatan untuk bersosialisasi kita terbuka sangat lebar gitu ya. Lanjut. Terakhir, dengarkan diri kita sendiri. Cuma dengarkan sendiri kadang karena kita tuh terlalu banyak informasi di handphone, di sosmed, jadi itu menyebabkan domino impact, kayak dampak nate beruntun karena segala hal, karena psikologis, karena keuangan gitu. Dampak nate kayak karena terlalu banyak informasi gitu, dampak nate jadi langsung ke orang nate gitu lah ya. Daripada itu jadi masalah buat diri kita ke depannya, mendingan kita tuh make some time to know ourselves, membuat sesuatu untuk mengetahui diri kita sendiri. Misal kan jalan-jalan kemana, ke kebun bisa tahu mendengarkan diri sendiri, wah enak-enak ya gitu, nikmat gitunya jalan-jalan kita bisa membuat healing, ngasih energi positif gitu di kita. Terus ada yang coba gonta-ganti pekerjaan karena ingin tahu gitu mana yang pas buat diri kita gitu. Yang ganti-ganti pekerjaan, awalnya jadi kulir, terus jadi kuli bangunan, atau jadi pegawai Indomaret, karena kita ingin mendengarkan diri kita sendiri, ingin tahu gitu apa yang sebenarnya kita mau, apa yang sebenarnya enak, yang kita jalan teh bisa nyaman kita menjalaninya. Dan itu tuh merupakan suatu hal yang oke gitu, kita salah sih nggak membeli sesuatu yang kita ingin, itu nggak salah, karena setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Jadi yang perlu kita lakukan adalah be prepared and coming quarter life crisis dengan positive energy. Jadi mungkin sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila berbelit-belit ya. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Bagaimana caranya agar kita pede ketika bersosialisasi? Pede itu kan harus diawali dengan pola pikir kita gitu. Jangan sebelum melakukan sesuatu teh kayak berpikir, aduh sieun batur teh kumaha, sieun batur kieu, sieun batur kitu. Itu kan pikiran-pikiran negatif. Tah hilangkan pikiran-pikiran negatif itu. Karena enggak nuntut gitu orang kita tuh bagaimana, kan kita selalu dikhawatirkan dengan pandangan-pandangan orang lain dirinya sebelum melakukan sesuatu. Hindari pikiran-pikiran negatif tersebut sebelum kita bersosialisasi atau melakukan sesuatu. Terus kenali kekurangan diri dan kelebihan diri kita. Kekurangan diri kita apa, kelebihan diri kita apa, kelebihannya tonjolkan, kekurangannya hilangkan gitu kan. Itu cara biar kita lebih percaya diri. Fokus pada hal-hal yang kecil, jangan langsung hal-hal yang besar gitu. Fokus dulu pada hal-hal yang bisa kita lakukan, bisa kita perbuat. Mencoba dari hal yang kecil dulu. Terus berhenti membandingkan diri dengan orang lain yang tadi, karena membandingkan diri dengan orang lain itu bikin kita nggak pede, iya nggak sih? Contohnya ada ayah sih yang lebih bisaan gitu, nah orang mah nggak bisa nanaon gitu, jadi kayak nggak pede gitu. Seperti itu sih. Terus punya teman-teman yang mendukung itu teh salah satu hal agar kita bisa percaya diri. Namun kita punya teman-teman yang
yang misalnya teh mengkritik terus cara mendukung, itu teh akan membuat diri kita tuh lebih ciut. Ya pasti kita betul teh orang teh bakal menilai teh kan kayaknya orang-orang mau ketika kita berbuat kebaikan pikir-pikir kayak ada soleh ada alim lah kan. Nah cobalah bergaul dengan teman-teman yang bisa mendukung apa yang kita mau, bisa mendukung hal-hal positif yang ingin kita lakukan gitu. Seperti itu sih dari aku. Ada lagi? Ya ada. Baik, terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah aktif berpartisipasi, mendengarkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan tentunya apabila balelol ngejelasinnya. Terus mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang mungkin menyakiti hati teman-teman. Karena kekurangan asalnya dari aku sendiri, kalau misalnya itu dari Allah, apa yang aku ucapkan itu mungkin merupakan cara Allah gitu ya, antara Allah buat mengingatkan teman-teman dan aku pribadi. Amin. Ya. Semoga teman-teman bisa mengambil perubahan atas apa yang bisa berubah, bisa mulai berprogres lah buat kedepannya ini seperti apa